Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Sekarang kita sama Ford Raptor yang pernah saya rakit beberapa waktu lalu. Jadi kenapa ini ada di meja lagi? Bukan mau dibongkar, bukan mau diapa-apain, tapi ada yang request. Jadi ada yang tanya sih, ada beberapa yang tanya karena saya juga pertanyaannya itu pertanyaan yang beberapa orang punya pertanyaan yang sama, jadi ya saya buatkan videonya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi pertanyaan ini diajukan lewat Instagram, lewat DM Instagram, lewat inbox Facebook juga, bahkan ada yang langsung direct message ke saya via WhatsApp ya. Jadi pertanyaannya gini, kebanyakan saya ambil satu pertanyaan aja yang jadi inti. Bang, Om, kalau mau rakit RC adventure kayak yang ada di video ini, yang ada di video itu budgetingnya sampai seberapa? Biayanya berapa sih yang harus kita spend, yang harus kita keluarin untuk bikin RC kayak gini? Jadi budget itu sebetulnya unlimited kalau kita mau rakit dari awal ya. Nanti akan saya jelaskan melalui kit yang saya hadapi sekarang. Tapi kalau kita mau nyari kit yang simple, yang murah, yang beli buka bungkusnya, unboxing, pasang baterai, charge baterainya, kemudian langsung main, ya banyak. Mulai dari 1 jutaan, mulai dari 2 jutaan, atau mungkin seperti Traxxas yang TRX 4 atau TRX 6 yang harganya bisa sampai 15, atau mau seperti kalau kepo kit ya, jadi bukan RTR. Jadi istilahnya RTR itu kan ready to run, jadi kita keluarin dari boxnya, pasang baterainya atau charge dulu baterainya, kemudian kita pasang langsung bisa main. Tapi kalau kit seperti ini kita harus rakit dulu. Nah, saya ada beberapa RC itu yang memang belinya RTR. Jadi seperti Pangolin mungkin sudah pernah saya bahas, atau yang Subotech Pathfinder itu juga belinya RTR. Keluarin dari boxnya, pasang baterainya, main. Nah, kalau yang seperti itu sebetulnya keasikannya kurang. Jadi kalau saya itu sebetulnya bukan hobi mainnya, tapi hobi ngotak-ngatiknya ya. Kehilangan sensasi pada saat merakit itu sayang banget. Jadi kehilangan sensasi merakit itu sangat disayangkan. Jadi saya pilih untuk merakit dari awal, bukan untuk beli, pasang, main, enggak ya, bukan itu. Jadi ini adalah kit yang semua partnya no brand atau tidak ada merek. Jadi beli perintilannya masing-masing, kemudian saya rakit semuanya jadi satu. Basicnya atau dasarnya itu dia RC Adventure. Kalau framenya punyanya STX10, Axial STX10 yang clone ya. Oke, kita tear down dulu, kita buka bodinya dulu. Oke, bodinya kita sisihin dulu ya. Jadi ini kitnya kelihatan jelas ya. Oke, kita mulai bahas dari frame dulu. Frame pakai clone Axial STX10 yang karbon. Yang kita dapat karbonnya itu frame railnya. Jadi bagian ini frame rail ini yang carbon fiber. Jadi yang carbon fiber itu frame railnya, yang bagian ini. Ini carbon fiber bahannya. Kemudian untuk shock tower bawaan dari kit itu sendiri, shock tower ini kita dapat yang aluminium. Shock tower aluminium, kemudian ada skid plate juga, tempat untuk gearbox tengah. Jadi ini kebetulan skid plate-nya nggak saya pakai, saya lepas. Jadi skid plate-nya juga aluminium, sama receiver box. Nah, receiver box ini kita juga dapat yang aluminium. Nah,
Sekarang kalau mau untuk detail harga, frame kit yang saya beli ini harganya kalau waktu saya beli dulu sih masih under 1 juta. Kalau sekarang kita cari di marketplace itu harganya kisaran antara ya 1 juta kurang dikit sampai 1 juta lebih dikit lah. Nah, jadi sekarang kita bulatin harga frame kitnya sama shock tower sama skid plate 1 juta ya. Kemudian untuk gearbox yang harusnya dia itu pakai gearbox tengah, pakai gearbox tengah yang ada di sini. Gearbox saya lepas, skid plate nya saya lepas karena saya pakai planetary gearbox. Jadi planetary gearbox ini dia rasio putaran gearnya itu jauh lebih pelan daripada gearbox yang ada di tengah, karena ini rasio putarannya 1:5. Maksudnya 1:5 gimana? 5 kali putaran motor, output shaftnya di sini itu 1 kali putaran. Jadi motornya muter 5 kali, ini muternya 1 kali. Karena itu saya berani pakai motor yang 10,5 T. Nah, untuk planetary gearbox ini kalau harga di marketplace sekarang kalau kita beli online itu harganya kisaran ya mungkin sekitar 500 sampai 700 ribuan lah. Jadi kita ambil tengahnya, harga planetary gearboxnya ini 600.000 ya. Kemudian untuk transfer case, nah transfer case ini model RC4WD yang di 90, yang model lama, yang model hitam. Jadi dari gearbox masuk ke transfer case baru nanti ke gardan. Nah transfer case ini kenapa kok milihnya modelnya pakai planetary sama pakai transfer case? Karena kalau realistiknya di mobil yang betulan itu kan sebetulnya di sini kita punya mesin di bagian depan, kemudian didorong sama diterima tenaganya sama transmisi masuk ke transfer case, baru dari transfer case dipisah lagi tenaganya, dibagi lagi ke gardan depan dan gardan belakang. Jadi saya juga ambil realistiknya sama untuk mengamankan posisi motor supaya motor ini bisa jauh titik beratnya ke depan. Jadi saya pilih posisi motor di depan ini karena itu tadi center gravity-nya supaya lebih jauh berat di depan. Jadi saya ambil kombinasi yang seperti ini ya. Transfer case ini harganya sekarang mungkin kisaran antara 250 sampai 350 ribu. Jadi kita ambil tengahnya, transfer case harganya 300 ribu. Kemudian couple untuk dari planetary ke transfer case. Nah ini juga macam-macam opsinya, mau beli yang plastik ada, yang metal ada. Di sini kebetulan saya pakai yang plastik originalnya MST CFX ya. Ini panjangnya kira-kira 80 mm. Harganya satu couple ini 100.000. Kemudian untuk couple gardan saya pakai metal, plunya SJX10. Dari transfer case ke gardan depan ke gardan depan sama gardan belakang ini masing-masing harganya juga 100.000. Jadi 3 couple ini harganya 300.000. Kemudian gardan. Nah sekarang kita ke gardan saya untuk kit yang ini saya ambil gardannya SJX10 yang Gen 2 atau yang versi 2 ya. Bedanya di sini boltnya banyak. Jadi kalau mau fokus nggak ya? Jadi di bonggol ini lebih kecil daripada yang SJX10 versi 1. Keuntungannya apa? Keuntungannya pada saat kita main adventure atau trailing itu ini tidak akan mudah nyangkut. Cuman karena ini metal itu ya, dan juga ada bagian yang masih tajam-tajam gini ya, ini juga resiko untuk nyangkut. Harusnya sih di sini kita pasang skid plate ya, atau apa istilahnya, pelindungnya gardan gitu lah, supaya dia tidak gampang nyangkut, jadi lebih licin pada saat kita mau pakai trailing. Tapi kalau kita compare sama gardannya yang Axial SJX10 yang versi 1 ini lebih besar bonggolnya. Jadi yang SJX
versi 2 itu bonggolnya lebih kecil, walaupun ini clone tapi clone dari aksialnya yang asli secara dimensi ya. Walau isinya juga bisa sih sebetulnya kita pakai yang aksial yang original. Depan belakang gardanya STX10 versi 2. Nah, untuk gardan depan belakang ini karena belinya juga satu set, dia jualnya depan belakang tidak terpisah. Waktu itu saya beli harganya kisaran 1.300.000-an, tidak tahu lagi kalau sekarang. Di harga gardan depan belakang 1.300.000. Kemudian velg sama roda. Nah, velg sama roda saya suka nih. Ini velg sama roda punyanya Hengguan. Diameter velgnya lebar, bannya jadi kelihatan agak tipis. Saya sih enggak nyari, wah itu nanti kalau dibuat railing bannya jadi kurang soft, gripnya kurang dan sebagainya. Bodoh amat, suka-suka saya, kit-kit saya, ya kan. Jadi ya memang banyak jadi kerasa keras banget, gripnya waktu di medan yang agak berlumpur itu jadi agak kurang daripada kita pakai ban yang ya yang brandnya memang beneran macam BF Goodrich atau yang Proline atau yang Super Swamper. Tapi saya cari modelnya bagus aja, cakep aja ya. Ban ini dapatnya trading atau bukan beli, tapi saya punya stok ban sama velgnya HSP Pangolin, saya barter sama ban velgnya Hengguan ini punya teman saya. Nah, ban sama velg Pangolin itu anggap aja ini harganya sama kayak ban atau velgnya Pangolin itu ya. Berarti satu set untuk 4 roda ini harganya ya kisaran 450.000 lah. Jadi kita ambil tengahnya harga 400.000. Tapi sebetulnya ban sama velg ini ndak mengikat. Kalau teman-teman mau pakai ban atau velg yang lebih mahal atau yang lebih bagus, yang lebih gaya, boleh, tapi ya harganya harus siap. Contoh misalnya bannya RC4WD yang Proline atau yang TFG, satu set roda untuk 4 roda yang diameter velgnya itu 1,9 inch itu harganya bisa sampai 1 jutaan hanya untuk bannya aja, belum velg. Nah, velg kalau pakai Mickey Thompson velgnya juga mahal, bisa harga 1 jutaan. Jadi untuk 4 roda kita harus keluarkan uang 2 juta. Nah, itu kan untuk opsi yang top lah ya, yang sultan banget lah. Nah, kita ndak ambil opsi itu, jadi saya ambil opsi yang sesuai kemampuan saya aja. Jadi ban saya beli yang harga 400.000-an. Kemudian body. Nah, body sekarang kita bahas body. Mana ini bodinya tadi? Nah, body ini bodinya Ford Raptor F150. Mountingnya pakai magnetik. Kenapa pilih ini? Yang satu, pertama jarang orang pakai body ini. Yang kedua, ya cakep modelnya. Hard body, model ganteng, apalagi. Cuman yang jadi masalah body ini wheelbase yang jarang. Jadi jarak sumbu roda depan belakang ini 325 mm. Kalau kebanyakan yang sekarang dipakai orang itu kan kalau enggak modelnya Defender D110, kalau enggak gitu modelnya Jeep Rubicon itu kan ya. Nah, udah banyak yang pakai, tapi saya mau
ambil long wheelbase yang beda dari biasanya. Jadi saya ambil bodinya KYX Ford Raptor F150. Untuk bodi ini saya beli di marketplace juga online, harga 1.400.000 ya, itu untuk bodi. Kemudian sekarang kita rasanya untuk yang hardware mekanis semuanya sudah. Sekarang kita ke elektronik, berarti elektronik. Oke, bodinya kita sisihin lagi. Sekarang ke elektronik. Nah, elektronik untuk elektronik yang pertama pastinya motor. Banyak opsi, mau pakai motor yang brushed atau yang brushless kayak gini, silahkan. Motor itu ndak ada paten khusus, harus pakai yang gini, harus pakai yang gitu, bebas. Yang penting sesuai peruntukannya. Artinya gini, gearbox planetary ini bikin kit kita jalannya itu pelan, jadi kita paling ndak bisa menyesuaikan nyari motor yang jumlah turnnya itu ya mendekati sedikit lah. Di sini saya pakai 10,5T brushless sensor punyanya Speed Passion. Saya rasa udah cukup, jadi jalannya ndak terlalu kenceng, pas buat crawling. Kemudian torsinya juga dapat, masih oke. Speednya saya ndak butuh yang terlalu kenceng, saya rasa ini juga udah cukup. Motor 10,5T dari Speed Passion. Harga untuk motor brushless kayak gini, Speed Passion kira-kira kalau di marketplace ya sekarang sekitaran 750 ribuan yang sensor ya. Jadi brushless itu ada dua, ada yang sensorless, ada yang sensor. Nah, kenapa pilih yang sensor? Supaya pada saat kita nanti mau program ESC-nya, mau bikin jalannya lebih smooth, itu lebih mudah pakai program box atau USB dongle-nya. Motor saya beli harga 750.000. Kemudian motor sudah brushless, berarti ESC-nya juga harus brushless. Di sini ESC yang saya pakai ESC-nya TSK TS 120 ampere. TSK TS 120 ampere ini kalau katanya dari namanya harusnya sih ya ketara ya, outputnya bisa sampai 120 ampere kata brosurnya, kata deskripsi sellernya, tapi saya tidak yakin karena sebetulnya karena sebetulnya kan ISC TSK ini dia kan clone dari Serun 120 ampere punyanya Hobbywing. Nah, jadi firmware-nya juga dia pakai Hobbywing, makanya dia bisa pakai program card-nya Hobbywing. Nah, saya juga bisa program ini tapi tidak pakai program card-nya Hobbywing. Saya beli USB dongle-nya untuk setup punch, kemudian setup power sampai turbonya juga pakai USB dongle itu. ESC Electronic Speed Control Brushless Sensor punyanya TSK 120 ampere. Saya beli harganya 250.000. Kemudian kita ke servo. Servonya nggak kelihatan servo ya. Ini servo panggil lah. Servo punyanya Power HD LW20 MG. Kalau info dari boxnya sama manual booknya sih udah waterproof servonya ini. Ini servo katanya udah waterproof. Ya.
kode MG artinya dia sudah metal gear, waterproof, bawaan dari pabrik, brandnya Power HD, kemudian kemampuan torsinya sampai dengan 20 kg. Servo ini sebetulnya opsional, mau cari yang harga berapa, yang range berapa, tapi kalau saran saya sih minimal cari yang 15 kg kalau untuk RC crawling. Jadi cari yang paling enggak minimal yang 15 kg. Kalau di bawah itu kalau bisa jangan cari yang di atasnya, daripada nanti pada saat kita ada pressure kitnya kemudian mobilnya enggak mau belok ya, karena torsi dari servonya kurang. Jadi pada saat ketekan gini atau kitnya pada saat gini servonya enggak kuat untuk belokin rodanya. Jadi cari yang minimal 15 kg. Nah di sini saya pakai yang 20 kg ya, supaya menghindari atau meminimalisir kerja servo itu terlalu berat. Jadi saya ambil yang 20 kg punyanya Power HD yang katanya sudah waterproof. Nah, harga servo ini saya beli 350.000. Kemudian untuk baterai, nah baterai ini opsional ya, baterai ini macam-macam. Ini baterai saya lepas saja biar lebih jelas. Baterai saya pakai hardcase punyanya brandnya Fan. 3700 mAh 100C, jadi kapasitasnya 3700 mAh. Kemudian continuous current-nya 100C, yang artinya dia bisa dipunch dalam waktu 1 detik itu untuk mengeluarkan 100 ampere. Kalau sesuai speknya sih harusnya begitu, tapi baterai ini biasanya saya pakai buat di RC drift. Jadi karena saya juga males kalau harus stok baterai baru lagi untuk RC yang lain, baterai yang ada aja dimanfaatin. Nanti kalau udah rusak, udah kembung atau udah turun performanya baru kita beli lagi, kayak gitu kan ya, jadinya supaya lebih ngirit. Nah tapi kalau kita hitung baterai ini di dalam kit, harga baterai ini saya beli waktu itu masih sekitar 600.000 baterai ini. Nah itu teman-teman. Sekarang kalau kita total harga keseluruhannya, ini belum transmitter sama receiver loh ya, transmitter sama receiver ini masih belum. Oke, kita mulai dari yang paling atas dulu. Kit frame-nya tadi harganya 1 juta. Kemudian gearbox planetary 600.000, transfer case D90 300.000, kemudian couple dari planetary ke transfer case atau couple ke gardan masing-masing 100.000, kita butuh 3 biji jadi totalnya 300.000. Kemudian gardan SCX10 versi 2 aluminium clone harganya 1.300.000. kemudian velg roda kisaran 400.000, body hard Ford Raptor F150 brandnya KYX harganya 1.400.000. ISP nya punyanya TSK 120 ampere harga 250.000. Brushless motor Speed Passion 10,5T 750.000. Servo Power HD LW20 MD 350.000. Kemudian yang terakhir tadi baterai total baterai harganya 600.000. Nah total keseluruhan yang harus kita keluarkan adalah sekitar 7.250.000 hanya untuk kitnya saja, belum remote, belum transmitter sama receivernya. Nah untuk transmitter receiver opsional ya, silahkan pakai apa aja. Kalau untuk crawling seperti ini sebetulnya kita tidak butuh transmitter atau receiver yang
super sensitif. Jadi macam Sanwa atau Futaba itu sebetulnya eh, terlalu overspec. Tapi kalau mau pakai yang seperti itu juga kenapa tidak, ya kan, uang kita, mau beli juga boleh, enggak juga enggak ada masalah, siapa yang punya uang. Tapi kalau untuk remote, ya misalnya saya ambil satu brand yang paling banyak dipakai lah, misalnya seperti FlySky GT3B atau GT3C, harganya masih under 1 juta, kisaran 600 sampai 700 ribu. Kalau enggak gitu bisa pakai punyanya Radiolink RC4GS yang 4 channel, itu harganya juga kisaran 700 sampai 800 ribuan lah. Atau mau pakai yang di atasnya, yang RC6GS, supaya nanti lampu-lampunya ada channel, harganya bisa sampai 1.200.000 1.300.000-an yang RC6GS. Kalau mau pakai Sanwa ya bisa aja. Contoh yang saya pakai Sanwa MT44 itu kalau harga barunya sekitar 3,5 juta. Dari harga yang saya sampaikan untuk transmitter ini tadi itu sudah include receivernya ya, Nah sekarang kalau dari harga-harga yang saya sebutkan tadi tentang remote, kita ambil tengahnya, saya ambil yang tidak paling mahal, saya ambil tidak paling murah, kita ambil tengah-tengahnya. Harga untuk remote-nya kira-kira di angka 1 juta aja lah, kita ambil yang paling murah aja di harga 1 juta. Total uang yang harus dikeluarkan untuk kit seperti ini tadi, berikut remote-nya, sudah siap sama baterainya, tinggal jalan, tinggal main, tidak ada aksesoris yang aneh-aneh ini ya. Uang yang harus kita keluarkan adalah 8.250.000 rupiah. Mahal? Iya mahal. Mau yang murah? Boleh, ada kok opsinya banyak. Contoh ya kan, contoh HSP RGT itu harganya kisaran 3,5 sampai 4, sekian. Kemudian ada FS Freeman itu harganya juga di kisaran 4 jutaan. Itu RTR loh, jadi kita beli, buka boxnya, charge baterainya, pasang, jalan, bisa main langsung. Kemudian untuk opsi yang lain yang di bawah 5 juta, saya rasa yang bener-bener proporsional ya, itu ya baru HSP RGT sama FS Freeman tadi. Kalau kit RTR yang beli langsung bisa main atau harus rakit dulu kemudian baru bisa main juga ada. Yang paling mahal ya punyanya TRX4, harganya masih di atas 10 jutaan, tapi kita dapat banyak teknologi kalau dari situ. Yang pertama dapat gardan portal. Nah portal Excel itu kayak gimana, silahkan di browsing sendiri. Yang jelas portal Excel itu teknologi terbaru, jadi posisi gardan itu nanti akan jauh lebih tinggi daripada roda. Jadi posisi as roda ini digeser turun lebih ke bawah, akhirnya roda dan bonggol gardan ini posisinya tidak sejajar lagi. Posisi gardan atau bonggol gardan ini jadi bisa lebih naik. Nah, itu portal Excel punyanya TRX4. Kemudian gardanya sudah bisa diatur mau lock diferensial atau aktif diferensial. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau lock diferensial itu misalnya teman-teman sudah pernah punya RC yang model bagi kayak WL Toys A959, itu kan pada saat satu roda ini kita putar, roda yang ada di sebelahnya itu pada saat satu roda ini kita putar ke belakang, roda yang ada di sebelahnya bisa ikut diem ya, tidak ikut berputar pada saat didiemin kayak gini. Tapi kalau yang lock diferensial seperti ini, kalau satu roda ini kita putar, semuanya ngikut semua.
karena solid axle, kemudian dia di lock, nggak ada gear di dalam diferensialnya. Jadi untuk detailnya seperti itu mungkin nanti saya akan jelaskan di beberapa kesempatan berikutnya. Nanti kalau saya sudah punya kesempatan untuk bisa punya TRX 4 ya, doakan saja. Jadi TRX 4 kita bisa dapat gardan yang bisa difungsikan aktif atau lock diferensialnya, kemudian dia sudah pakai portal axle, posisi motornya sudah sedikit agak ke depan dan tidak terlalu tinggi seperti punya saya ini tadi, jadi center of gravity-nya jauh lebih baik ya, itu kelebihannya. Tapi kalau yang seperti itu, kalau buat saya yang hobinya itu sebetulnya bukan main tapi lebih banyak ke ngutak-ngatiknya, saya lebih suka yang model kayak gini. Jadi tahu prosesnya dari awalnya kayak gimana, proses merakitnya kayak gimana, ngecat bodinya itu seperti apa susahnya, ya kan, sampai nanti mau pasang aksesoris, wiring, kabel, lampu dan yang lain-lain, saya bisa menikmati itu semua. Jadi ya mau beli yang RTR silahkan, mau beli yang model kayak gini ya enggak ada masalah. Kalau beli RTR berarti harus spend uang di awal sedikit agak lebih banyak, tapi kalau yang seperti ini nanti partnya kita bisa milih keuntungannya. Part kita bisa milih mau part yang bagus banget atau part yang biasa-biasa aja atau part yang penting gaya, atau mau pilih body ndak harus ngikut dari bawaan pabrik. Misalnya kitnya kita sudah setup demikian rupa, kita nanti punya plan mau pakai bodinya Mercy G-Class yang G500, boleh, tinggal sesuaikan wheelbase nya, mau pakai link yang berapa panjangnya wheelbase nya. Nah ini ada yang kelupaan ngomong link ya, link. Nah link ini harganya 250.000. Porling ini 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ini harganya 250.000 untuk satu set 8 link ditambah 2 link untuk steering ya, ke servo sama ke penghubung masing-masing roda depan. Ini harganya 250.000. Jadi kalau kita total lagi dari yang tadi, harganya saya masukkan totalnya menjadi 8.500.000. Banyak ya ternyata. Sudahlah, yang penting bahagia. Oke, jadi itu saja. Nanti mungkin kalau ini biaya yang saya keluarkan untuk rakit kit ini sekian banyak, sekian besar, kemudian ada yang mau ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar, atau mungkin ada yang kenal saya di Facebook atau Instagram boleh ditanyakan lewat sana. Yang jelas kalau untuk masalah budgeting, kita mau main RC kayak gini itu ndak ada batasnya, mau budget berapapun masuk. Yang jelas mau yang realistik, mau yang adventure, mau yang buggy, mau yang racing yang model kayak gimana, semua budgetnya mas. Yang penting budgetnya aja dulu, jangan dipaksain budgetnya diada-adain, harus utang sana sini, akhirnya merepotkan diri sendiri hanya untuk gaya supaya bisa dilihat orang lebih baik ya. Jadi siapin budgetnya sudah ada, kira-kira tidak mengganggu perekonomian yang lain yang di rumah atau yang dimanapun, sudah ya salurkan hobi Anda.